tiga buah kubus ini masing-masing masanya sama-sama M, panjang sisinya sama-sama L, lalu diketahui koefisien gesek kinetik antar kubusnya μ1 ya. Jadi antara M yang di atas gitu ya, antara kubus M yang di atas, antara kubus M yang di atas dengan kubus M yang di bawahnya, ini koefisien gesek kinetiknya adalah μ1, sedangkan antara kubus M yang di bawah dengan lantai ini adalah μ2. Cari percepatan masing-masing benda, tegangan tali, syarat agar kubus bisa jatuh dari tumpuan kubus yang bawah, dan waktu yang diberikan ya. Dalam apa? Dalam nilai M ya, kemudian nilai L, μ1 dan μ2 serta gravitasi G gitu ya. Nah, di sini kita cari percepatan benda yang atas dulu gitu ya. Jadi benda yang atas percepatannya A1, benda yang bawah percepatannya adalah A2. Lalu benda yang menggantung di sini percepatannya adalah A3 ya. Jadi M yang di bawah dia akan turun dengan percepatan A3, yang atas dia akan bergerak dengan M1, lalu yang di bawah akan bergerak dengan percepatan A2. Maka kita cari dulu hubungan antara A1, A2, dan A3 gitu ya. Caranya adalah kita tetapkan jarak antara M1 dengan katrol itu adalah sama dengan X1 gitu ya. Kemudian ini adalah katrol pertama yang di atas. Kemudian di sini ada katrol kedua gitu ya. Di sini ada katrol kedua. Kemudian di sini ada benda kedua di sini, lalu di sini ada katrol kedua gitu ya. Nah, ini berarti M2, lalu kita tetapkan jarak M2 ke katrol adalah X2, lalu jarak dari katrol pertama ke katrol kedua di sini, ya ini kalau dia turun maka X3 di sini juga akan bertambah besar. Lalu yang terakhir jarak konstan antara kedua katrol adalah C. Maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa untuk panjang tali total, ya panjang tali totalnya misalkan kita masukkan sama dengan L. Berarti L di sini sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah C, gitu ya. X1 tambah X2 tambah X3 ditambah yang terakhir adalah jarak antara katrol yang menghubungkan benda 2 dengan katrol yang menghubungkan benda 3, ini adalah X3 minus C gitu ya, seperti ini. Sehingga nanti L totalnya adalah X1 tambah X2 tambah 2X3 minus C. Nah, kalau kita turunkan 2 kali, ya jarak panjang katrol ini sama dengan 0 karena dia tidak berubah terhadap waktu. Kemudian X1 adalah A1 tambah A2 tambah 2A3. Nah, berarti 2A3 adalah A1 tambah A2 ya. Ada tanda minus di sini. Berarti A3-nya adalah min A1 tambah A2 dibagi 2. Ini berarti menunjukkan bahwa kalau A3-nya bertambah besar, maka kalau A3-nya arahnya ke bawah ya, dan jarak X3 di sini bertambah besar, maka jarak X1 dan X2 sama-sama bertambah kecil gitu ya, seperti itu. Dan jarak X3 ini adalah rata-rata dari X1 tambah X2. Jadi X3 pun itu nanti kita bisa cari dari persamaan yang ini gitu ya. Perubahan X3-nya. Ya, dimana X3 adalah L tambah C minus X1 minus X2 dibagi dengan 2. Ya, berarti A3, besarnya A3 itu adalah sama dengan A1 tambah A2 dibagi 2. Ya, jadi kalau besarnya percepatan dari benda 3 ini adalah ya percepatan benda 3 itu adalah rata-rata dari
benda 1 dan benda 2 gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tadi bahwa percepatan benda 3 adalah A1 tambah A2 dibagi 2 gitu ya, besarnya. Maka di sini kalau kita mau cari percepatan masing-masing benda, kita harus menggambar free body diagram atau diagram benda bebasnya ya. Ini benda 1, ini benda 2, dan yang bawah adalah benda 3. Maka kalau untuk benda 1 gitu ya, gaya yang bekerja pada benda 1 adalah tegangan tali ya. Tegangan tali T dengan tegangan tali yang di bawah ini sama besarnya karena dia merupakan tali yang sama dan massa katrol semua diabaikan di sini. Ya, jadi di sini ada tegangan tali T, kemudian kita juga punya berat M kali G, lalu kita punya gaya normal N1 gitu ya. Dan kita punya gaya gesek. Maka di sini sigma Fy-nya itu sama dengan 0, berarti N1 sama dengan Mg. Ya, atau lebih tepatnya N1 dikurangi Mg sama dengan 0, berarti N1-nya sama dengan M kali G. Oke. Nah, kemudian percepatannya arahnya ke kanan, berarti sigma Fx sama dengan M kali A1 gitu ya. Berarti yang ke arah kanan adalah T dikurangi F gaya gesek sama dengan M dikali A1. Kemudian kita tahu bahwa gaya gesek adalah mu ya, percepatan koefisien gesek kinetik dikalikan N. Berarti mu 1 dikali N1 gitu ya. Sehingga karena N1 sama dengan Mg, maka ini nanti sama dengan mu 1 kali Mg. Sehingga nanti T minus mu1 Mg sama dengan A kali M kali A1. Ya, seperti ini. Ini adalah persamaan dari benda 1. Sekarang kita ambil dari benda 2. Nah, pada benda 2, gaya yang bekerja adalah tegangan tali sama. Lalu di atasnya, karena gaya gesek arahnya ke kiri, untuk benda 1, maka gaya gesek di sini arahnya ke kanan. Ya, dan nilainya sama, karena mereka adalah aksi reaksi, hukum Newton ketiga. Lalu ada gaya normal dari atas, N1 gitu ya. Karena di sini gayanya ke atas, maka di sini gayanya ke bawah. Lalu ada gaya berat, Mg. Lalu ada gaya normal N2 antara benda 2 dengan tanah. Lalu ada gaya gesek 2 gitu ya, Fges 2. Seperti ini. Kenapa? Karena dia punya gesekan dengan lantai. Ya, nah sama sigma Fy-nya sama dengan 0. Berarti N2 minus N1 dikurangi Mg sama dengan 0. N1-nya tadi adalah M kali G, berarti N2 minus Mg sama dengan 0. Maka N2-nya adalah 2 Mg. Ya, N2-nya adalah 2 Mg. Kemudian F gaya gesek yang kedua itu nanti sama dengan mu2 dikali N2. Maka F gesek 2 itu sama dengan mu2 dikali 2 Mg. Maka F gaya gesek 2 mu2 Mg. Nah, sekarang kita masukkan berarti sigma F X-nya sama dengan M kali A. 2. Berarti yang ke arah depan kita punya F gesek yang pertama gitu ya. Yang nilainya ini. mu1 Mg. Kemudian ditambah T. Kemudian dikurangi dengan F gesek 2. Sama dengan M2. M aja ya karena masanya sama-sama M. M dikali A2. Ya, berarti F gesek adalah 2 mu2 Mg tambah T minus F gesek saja. F gesek saja. Kalau F gesek saja berarti yang pertama ini tadi ya. Berarti sama dengan mu1 Mg ditambah T dikurangi F gesek 2 adalah 2 mu2 Mg sama dengan M dikali A2. Seperti ini ya persamaan dari benda yang kedua.
Nah, sekarang kita cari dari benda yang ketiga. Pada benda ketiga, maka yang bawah, dia memiliki berat mg, percepatan A3 arahnya ke bawah. Kita tahu tadi A3 adalah A1 tambah A2 dibagi 2. Lalu dia punya tegangan tali ke atas T3 gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara T3 dengan T di sini? Nah, karena katrol ini diabaikan, katrol benda 3 ini dia akan dipercepat ke bawah sebenarnya. Berarti T3 dikurangi 2T karena ada 2 kali tegangan di sini gitu ya. 2T ya, ada 2 tegangan di sini. Itu nanti sama dengan M3 dikali A3 gitu ya. M3 ini apa? M3 adalah massa katrolnya. Katrol yang bawah ini ya, M3. Maka di sini karena dia massa katrol diabaikan, tegangan 3 itu nanti sama dengan 2 kali tegangan T. Ya, jadi ini adalah 2T. Berarti persamaan yang ketiga adalah Mg dikurangi 2T sama dengan M dikali A3. Seperti itu ya. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Ya, digabung dengan dua persamaan yang pertama. Tadi untuk benda satu kita punya T minus mu1 Mg sama dengan M kali A1. Kemudian ya, untuk benda 2 kita punya mu1 Mg ditambah T dikurangi 2 mu2 Mg sama dengan M kali A2. Oke, lalu kita juga punya persamaan untuk percepatan A3 adalah A1 tambah A2 dibagi 2. Nah, di sini kita jumlahkan persamaan 2 dan 3 terlebih dahulu. Kalau kita jumlahkan ya dengan menggunakan eliminasi gitu ya, maka nanti ya mu1 Mg-nya akan hilang. Ya, jadi kita punya T minus mu1 Mg sama dengan Ma1. Lalu kita punya mu1 Mg tambah T minus 2 M2 Mg itu sama dengan M dikali A2. Kalau kita jumlahkan, ya ini hilang. Maka kita punya 2T minus 2 mu2 Mg sama dengan M ya dikali A1 ditambah A2. Ya, M dikali A1 ditambah A2. Maaf. Ya. Ya, betul ya. A1 tambah A2. Itu antara 2, 3. Lalu kita gabung dengan persamaan 1. Di mana persamaan 1 itu kan sama dengan Mg minus 2T sama dengan Ma3. Maka kita jumlahkan di sini 2T-nya hilang gitu ya. Ini persamaan 1 tadi ya. Ini persamaan 1 yang kita masukkan sekarang, persamaan 1. Berarti 2T-nya hilang, berarti menjadi Mg minus 2 mu2 Mg minus 2 minus Mg minus 2 mu2 Mg gitu ya. Sama dengan M kali A1 tambah A2 tambah A3. Seperti ini. Nah, kita tahu tadi bahwa A1 tambah A2 adalah 2A3 kan gitu ya. A1 tambah A2 adalah 2A3. Maka di sini kita masukkan nilai A1 tambah A2 adalah 2A3. Berarti Mg minus 2 mu2 Mg sama dengan 2 dikali M. Sama dengan M dikali 2A3 tambah A3. Berarti nanti menjadi, saya pindahkan ke atas ya, Mg minus 2 mu2 Mg sama dengan 3M A3. Ya. Nah, kita akan mendapatkan nilai A3-nya berarti sama dengan Mg minus 2 mu2 Mg dibagi 3. Seperti itu ya. Ini percepatan baru untuk benda yang ketiga.
Nah, dari sini tadi ini diralat sedikit gitu ya. Kita punya bahwa mg dikurangi 2 mu 2 mg sama dengan 3 dikali m kali A3. M-nya bisa dicoret semua ini. A3-nya akan kita dapatkan G minus 2 mu 2G dibagi 3. Gitu ya. Atau boleh ditulis menjadi A3, G-nya dikeluarkan, 1 minus 2 mu 2 dibagi 3. Ini adalah percepatan benda tiganya. Ya, percepatan benda tiganya. Oke. Ya, dari persamaan ini sebenarnya bisa langsung kelihatan berapa batas dari A3 gitu ya. Karena nilai A3-nya itu kan harus lebih besar daripada 0. Berarti 1 min 2 mu 2 ini harus lebih besar daripada 0 alias 1 lebih besar daripada 2 mu 2 dan mu 2-nya harus lebih kecil daripada setengah gitu ya untuk nilai mu 2-nya nanti supaya ini bisa turun ke bawah. Nah, sekarang berikutnya kita cari percepatan 1 dan 3 ya. Nah, tadi kita punya persamaan untuk benda 1 T minus mu 1 mg sama dengan m1 dikali A. Kemudian untuk percepatan 2-nya adalah mu 1 mg ditambah T gitu ya dikurangi 2 M2 2 mu 2 mg sama dengan M2A. Ini percepatan 1, ini percepatan 2. Kalau kita selisihkan ini nanti menjadi minus 2 mu 1 mg ditambah 2 mu 2 mg sama dengan M-nya sama ini ya, M1 dengan M2 sama A1 dikurangi A2. Gitu ya. Atau A1 kurang A2 sama dengan M-nya coret semua. Sama dengan minus 2 mu 1G ditambah 2 mu 2G. Nah, ini adalah A1 kurang A2. Tadi kita tahu bahwa A1 tambah A2 dibagi 2 sama dengan A3. Ini nilainya sama dengan G1 min 2 mu 2 dibagi dengan 3. Gitu ya. Berarti ya, A1 tambah A2 sama dengan 2 per 3G, 1 minus 2 mu 2. Oke. Atau A1 tambah A2 sama dengan 2 per 3G, minus 4 per 3 mu 2G. Ya, kemudian kalau misalkan kita cocokkan dengan yang di atas, kita punya A1 kurang A2 sama dengan minus 2 mu 1G ditambah 2 mu 2G. Nah, kalau misalkan kita tambahkan, maka nanti A2-nya yang hilang. Ini nanti menjadi 2A1 sama dengan 2 per 3G dikurangi 2 mu 1G. Ya, min 4 per 3 tambah 2 itu nanti menjadi 2 per 3 mu 2G. Gitu ya. Berarti percepatan benda satunya itu sama dengan dibagi semua dengan 2. Sepertiga G minus mu 1G gitu ya. Ditambah sepertiga mu 2G. Ini adalah percepatan benda satunya. Sepertiga G dikurangi mu 1G ditambah sepertiga G. Lalu bagaimana dengan percepatan benda 2-nya? Untuk percepatan benda 2, maka 2 ini harus dikurangkan. Ya, 2 persamaannya harus dikurangkan, A1-nya yang hilang. Berarti nanti menjadi 2A2 sama dengan 2 per 3G, gitu ya. Ditambah dengan 2 mu 1G, lalu ada 4 per 3, ya minus 4 per 3 dikurangi 2, atau nanti menjadi minus 10 per 3 mu 2G. Gitu ya. Oke, berarti nanti A2-nya akan didapatkan sepertiga G ditambah mu 1G dikurangi 5 per 3 mu 2G. Oke, ini adalah percepatan untuk benda 1, benda 2, dan benda yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana dengan tegangan tali? Ya, nah jadi kalau untuk benda yang
di atas tadi ya, benda yang atas yang ini ya. Berarti kita punya tegangan tali T gitu kan ya. Lalu kita punya gaya gesek F gesek, lalu kita punya berat dan juga kita punya gaya normal. Nah, tadi persamaan yang kita sudah dapatkan adalah T minus mu1 mg sama dengan massa dikali percepatan 1. Di mana percepatan satunya tadi juga kita sudah dapatkan sama dengan sepertiga G minus mu1G ditambah sepertiga mu2 dikali G. Itu ya. Ini untuk percepatan 1. Maka kita tinggal masukkan T-nya sama dengan mu1 kali mg tambah M dikali sepertiga G minus mu1G ditambah sepertiga mu2G. Oke, nah ini nanti mu1 mg-nya akan hilang ya. Menyisakan mg per 3 ditambah mg mu2 per 3. Sehingga nanti tegangan tali T yang menarik benda 1 dan benda 2, ya, T1 dan T2 itu sama-sama T. Itu nanti sama dengan mg per 3 dalam kurung 1 plus mu2. Ya, seperti ini. Ini adalah tegangan untuk benda 1 dan 2. Lalu tegangan yang menarik benda 3 berarti T3 adalah 2T. Berarti T3-nya adalah 2 mg per 3, 1 plus mu2. Seperti ini. Nah, agar balok yang atas bisa jatuh dari balok yang bawah, ya balok yang atas ini dia seharusnya dia punya percepatan A1 yang lebih besar daripada balok yang bawah A2 ya, supaya nanti dia bisa tergelincir ke bawah ya. Jadi A1 harus lebih besar daripada A2 dan harus lebih besar pada 0 tentunya. A3 yang ke bawah juga dia harus lebih besar daripada 0-nya. Berarti kalau kita masukkan nilai A1, A1 tadi sama dengan sepertiga G dikurangi mu1G ditambah sepertiga mu2G. Sepertiga mu2G. Sedangkan A2-nya sama dengan sepertiga G ditambah mu1G dikurangi 5 per 3 mu2G. Ya, kita tahu bahwa di sini ya nilai dari percepatan benda 1 dikurangi percepatan benda 2 harus lebih besar benda 1 itu yang di atas ya. Ini adalah percepatan benda 1 A1, dia harus lebih besar daripada percepatan benda 2 A2. Berarti kalau kita ini selisihkan ya gitu ya, maka kita akan mendapatkan sepertiga G dikurangi mu1G ditambah sepertiga mu2G dikurangi ya, ini adalah A1 dikurangi sepertiga G ditambah mu1G dikurangi 5 per 3 mu2G lebih besar daripada 0 ya. A1-nya harus lebih besar daripada A2-nya ya. A1 harus ya A1 ya percepatan benda 1 ya, benda 1 itu yang di atas ya. Itu lebih besar daripada benda 2, maka sepertiga G-nya nanti bisa dicoret. Kemudian ini menjadi minus 2 mu1G ditambah sepertiga mu2G ditambah 5 per 3 mu2G lebih besar daripada 0. Maka di sini minus 2 mu1G ditambah 2 mu2G. Ya, ini harus lebih besar daripada 0. Sehingga kalau kita bagi dengan G gitu ya, G berarti 2 mu2 lebih besar daripada 2 mu1 alias mu2 harus lebih besar daripada mu1. Gini ya. Sudah benar ya mu2-nya.
Yang bawah ini harus lebih kasar daripada yang atasnya. Ini syarat supaya benda satunya jatuh. Syarat yang berikutnya tentunya ya A3-nya juga harus lebih besar daripada 0 ya, selain juga dari A yang lebih kecil yakni karena A1 lebih besar daripada A2, A2 lebih besar daripada 0, A3 lebih besar daripada 0. Nah, tadi A3 itu nilai A3 sama dengan ya kalau kita lihat kembali nilai dari A3 ya, nilai dari A3 tadi kita dapatkan sama dengan G ya. G minus 2 mu 2G dibagi 3. Nah, ini harus lebih besar daripada 0. Berarti G minus 2 mu 2G-nya harus lebih besar daripada 0. Berarti 1 minus 2 mu 2 lebih besar daripada 0. Mu 2-nya, ya, kalau kita pindahkan yang satunya ini, berarti 1 lebih besar daripada 2 mu 2. Berarti mu 2-nya harus lebih kecil daripada setengah. Ya, jadi mu 2 lebih besar daripada mu 1, mu 2-nya harus lebih kecil daripada setengah gitu ya. Jadi mu 1 ini jelas lebih kecil lagi dari setengah seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian kalau A2-nya lebih besar daripada 0 ya, karena A2 di sini yang lebih kecil ya. A2 ini yang paling kecil di sini. A2 ini yang paling kecil di sini. Ya, karena A1 lebih besar daripada A2. Berarti aturannya itu nanti A1 lebih besar daripada A3, maaf, lebih besar daripada A2. Karena A3 ini nilainya antara A1 dengan A2. Ya, jadi nilai A3 ini nilainya antara A1 dengan A2. A1 lebih besar pada A2, berarti A1 lebih besar pada A3. Nah, A3 di sini harus lebih besar daripada A2-nya harus lebih besar daripada 0. A2-nya tadi yang A2 ini ya, jadi sepertiga G ditambah mu 1G dikurangi 5/3 mu 2G, ini harus lebih besar daripada 0. Kalau kita bagi dengan 3 lalu kita kali 3, berarti ini ya dikali 3 per G semuanya. Dikali 3 per G semuanya sehingga ini nanti menjadi 1 ya. Ini menjadi 3 mu 1. Kemudian ini menjadi minus 5 mu 2 lebih besar daripada 0. Berarti syarat yang terakhirnya adalah 1 harus lebih besar daripada minus 3 mu 1 ditambah 5 mu 2. Ya, ini syarat-syarat supaya benda satunya tergelincir ya dari tumpuan kubus yang di bawahnya. Nah, pertanyaan paling terakhir, waktu yang diperlukan kubus M1, maksudnya kubus yang di atas yang terletak di atas M2 untuk jatuh. Berarti kubus yang di atas ini panjangnya L gitu ya, yang bawah juga L, dan yang atas dia bergerak dengan percepatan A1, yang bawah adalah A2. Ya, kita anggap dia benar-benar tergelincir karena kita menganggapnya sebagai titik ya sebenarnya ya. Maka adalah ketika dia posisinya begini. Walaupun seharusnya ketika dia sudah melewati pertengahan, dia sudah harus tergelincir sebenarnya gitu ya. Ini syarat aslinya adalah ketika ini kita belum belajar benda rigid gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita anggap bahwa dia benar-benar terlewati semuanya kalau dia jarak L ini ya, itu sudah semuanya melewati bagian paling kanan dari benda 2 gitu ya. Maka di sini ya, karena A1 dan A2, A1 lebih besar daripada A2, maka percepatan dari benda relatif antara kedua benda itu nanti menjadi A1 kurangi A2, percepatan relatifnya. Jarak tempuh S1 itu adalah setengah A1T kuadrat tambah V0T, yang S2-nya adalah setengah A1 kuadrat setengah A2 kali T kuadrat tambah V0T gitu ya. Oke, nah berarti karena yang atas dia menempuh jarak lebih jauh, maka kalau kita cari selisihnya gitu ya, anggaplah selesai di sini, maka yang atas ini ya selisih S1 dikurangi S2 adalah jarak L. Jadi S1 min S2 itu adalah jarak L-nya itu sama dengan setengah A1 min A2 dikali T kuadrat.
Berarti L sama dengan setengah. A1 kurangi A2 tadi adalah minus 2 mu 1G ditambah 2 mu 2G dikali T kuadrat. Berarti ya T-nya menjadi 2L dibagi dengan 2L dibagi dengan minus 2 mu 1G ditambah 2 mu 2G akar. Gitu ya. Ini adalah waktu yang diperlukan. Ya, asumsi kita adalah dia sebagai benda titik gitu ya.